Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i war mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita banyak nikmat dan karunia. Mulai dari nikmat sehat, nikmat lapang, hingga nikmat yang nilainya tiada tara berupa iman dan Islam. Semoga kita senantiasa Allah beri hidayah untuk dapat mensyukuri segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari zaman jahiliyah hingga zaman nuroniyah seperti sekarang ini, kepada keluarga, sahabat, dan jejak pengikutnya hingga saat ini. Dan yang terhormat Ibu Apni Laila Siregar selaku dosen pembimbing mata kuliah pendidikan agama Islam dan teman-teman semua yang saya sayangi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kultum singkat kali ini saya akan membahas mengenai fadilah sholat fardu. Allah dan Rasul-Nya banyak memberitahu kita tentang pentingnya mendirikan sholat. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, sholat merupakan tiang agama. Analogi paling sederhana tentang sholat dalam Islam adalah sholat sebagai tiang dari sebuah bangunan bernama agama Islam. Apabila tiang tersebut roboh ataupun rapuh, maka dapat dipastikan bangunan tersebut juga akan ikut roboh karena kehilangan penyangga. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Imran ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u mawar raki'in, yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Dalam ayat tersebut dapat disimpulkan Allah menggunakan kata perintah, yang mana kata perintah di dalam Al-Quran mengandung makna bahwa wajib untuk dilakukan. Sholat fardu adalah hal yang wajib dilakukan oleh setiap umat muslim. Contoh dari sholat fardu adalah sholat 5 waktu yang terdiri dari subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Adapun contoh sholat fardu lainnya yaitu sholat Jumat yang dilakukan oleh setiap muslim laki-laki yang telah balik. Dosa meninggalkan sholat fardu adalah dosa besar bagi mereka yang telah balik. Sebab di beberapa nas menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat fardu termasuk orang-orang yang kafir. Dalam hadis riwayat At-Tabari, Rasulullah SAW bersabda, pemisah antara seorang mukmin dengan kafir adalah sholatnya. Apabila ia meninggalkannya, maka ia telah melakukan kesyirikan. Padahal kita tahu, sholat fardu memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Adapun contoh keutamaan-keutamaan sholat fardu yang pertama adalah mendapat cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran, surah ketiga ayat 31. Allah berfirman, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Maka Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang kedua adalah selamat dari api neraka dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 71. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan menghapus dosa-dosamu. Barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia menang dalam kemenangan yang agung. Yang ketiga adalah pelaku sholat disifati sebagai seorang mukmin yang beriman dan juga bertakwa. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 3, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Sholat fardu dalam aplikasinya tidak hanya sekedar menjadi hal yang wajib untuk ditunaikan, namun lebih dari itu. Sholat merupakan bukti keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namun faktanya sekarang ini banyak sekali manusia yang meninggalkan sholat tanpa ada rasa sesal di dalam hatinya. Banyak sekali anak muda yang meninggalkan sholat subuh hanya karena ingin menonton bola semalaman. Dan juga banyak sekali pekerja yang meninggalkan sholat hanya demi pekerjaannya. Wallahu a'lam. Padahal mengerjakan sholat tidak kurang lebih dari 10 menit. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah seharusnya kita jawab dengan membuktikan bahwa kita tidak seperti itu.
Dalam suatu hadis sahih diriwayatkan, pemisah antara seorang mukmin dengan kafir adalah salat. Lantas, bagaimana nasib orang-orang yang tidak mengerjakan salat dan bahkan melalaikan salat? Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maun, Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun, yang artinya maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Allah menggunakan kata celaka dalam arti ayat tersebut, di mana biasanya kata celaka Allah sering menyebutnya untuk orang-orang yang kafir dan juga munafik. Dengan demikian, orang-orang yang lalai terhadap sholatnya disejajarkan dengan orang-orang yang kafir dan munafik. Jika orang yang lalai saja sudah seperti orang kafir dan munafik, lantas bagaimana nasib orang-orang yang tidak mengerjakan sholat sama sekali? Wallahu a'lam. Saudara-saudara sekalian, sudah saatnya kita sadar bahwa sholat fardu sangat penting di dalam kehidupan kita. Kita harus melaksanakannya sebagaimana yang telah disebutkan tentang keutamaan sholat fardu yang disebutkan di dalam hadis dan juga Al-Quran. Demikianlah kultum singkat kali ini. Semoga senantiasa kita berdoa kepada Allah agar terhindar dari golongan orang-orang kafir dan juga munafik. Semoga kultum singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.